Ini sambungan hadis di video sebelumnya ya. Jadi ada pemuda manten baru tinggal di suatu rumah yang laki-laki ikut perang Khandaq. Kemudian minta izin pada Nabi untuk menjenguk istrinya di rumah. Nah, nggak tahu mau apa. Oleh Nabi diberi izin, ya enggak apa-apa kamu tengok istrimu, dia sendirian di rumah. Tapi jangan lupa senjatamu tetap dibawa. Aku khawatir kamu diapa-apakan sama Yahudi Bani Quraidah. Setelah dapat izin dari Nabi, fantolakol fata ila ahlihi. Kemudian si pemuda itu, manten baru itu berangkat menuju rumahnya, menemui istrinya. Fawajada imro'atahu qaimatun bainal babain. Lah kok sesampainya di rumah, dia menjumpai istrinya itu berdiri di antara dua pintu di luar rumah. Fa'ahwa ilaiha birrumhi liat anaha wa'at rokathu hiroh. Jadi orang Arab itu cemburunya itu luar biasa. Wong istrinya keluar rumah sebentar itu sudah marah. Bahkan ini istrinya itu mau ditusuk dengan tombak. Ya. Cemburunya sampai seperti itu. Ya. Makanya jangan heran kalau orang Arab itu rumahnya rapet-rapet. Istrinya disuruh di rumah aja. Nggak boleh keluyuran. Ya. Kamu istri nggak taat. Disuruh di dalam rumah malah ada di luar. Betul. Jadi cemburunya luar biasa. Masih mending orang Indonesia. Istrinya bisa ke pasar, bisa jalan-jalan, bisa ke mall. Ya. Kalau orang Arab, ya itu cemburunya kayak itu. Istrinya tidak boleh kemana-mana. Fakolat la takjal hatta tatkula watanduro mafi baitika. Istrinya juga jawab, loh sampean jangan tergesa-gesa mau nyakiti saya. Coba masuk dulu ke rumah, sampean lihat dulu apa di rumah sampean itu. Ya, saya di luar ini ketakutan, bukan kok karena tidak taat sama sampean sebagai suami, enggak. Saya ini ketakutan makanya keluar. Tolong sampean jangan tergesa-gesa, masuk dulu ke dalam, jenengan lihat sendiri. Fadakhola fa'idha huwa bihayatin muntawiyah ala firosih. Nah, ternyata dia masuk betul. Nah, di tempat tidurnya itu ada ular besar melingkar gitu. Nah, ya bener saja perempuan takut ada ular. Ya. Ular, ya kalau ularnya yang suaminya enggak apa-apa. Nah, ini ular betul. Apalagi ular jadi-jadian. Takut makanya keluar. Ya. Farokaza fiha rumhahu. Tsumma kharaja fanasobahu fiddar. Terus dia mengambil tombaknya, intinya ya berantem dengan ularnya itu.
ya, tombaknya dibawa masuk ke rumah untuk bunuh ularnya. Terus dia keluar, terus ditancapkan di rumah lah, jadi bukan di tempat tidurnya lagi. Fatorobatil hayatu fi ro'si rumhi. Nah, terus ularnya itu nggubet apa? Melilit sampai tiba di apa? Kepalanya tombak. Dan intinya ularnya merasa disakiti, mbales. Si pemuda itu ya digigit, ya, digigit. Fakhara al-fata maitan. Terus si pemuda manten baru itu tersungkur jatuh mati. Pada akhirnya ularnya ya juga mati kena tombak itu. Fama yudra ayyuhuma kana asra'u mautan. Nah, tidak diketahui secara pasti siapa dulu yang mati, si pemuda manten barunya atau ularnya. Al-fata amil hayah, pemudanya atau ularnya, ya tidak diketahui itu. Nah, ceritanya seperti itu. Fadzukira dalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus peristiwa itu diceritakan kepada Rasul. Rasul, pemuda tadi yang izin pulang sudah meninggal. Kenapa dia berusaha membunuh ular yang ada di rumahnya? Ternyata sama-sama matinya. Faqala inna bil Madinah jinnan qad aslamu. Lalu Rasulullah mengatakan di Madinah ini ada sekelompok jin yang mana mereka sudah masuk Islam. Artinya ular yang kita temukan tahu-tahu ada di rumah, padahal secara logika nggak mungkin ular kok ada di rumah. Mungkin rumahnya itu di kota atau di mana. Kalau di tengah hutan terus ada ular masuk, itu ya kemungkinan ular betulan. Tapi kalau rumahnya itu di tengah kota, ya, terus kok tahu-tahu ada ularnya, itu kemungkinan itu ular jadi-jadian, ya. Ular penjelmaan dari bangsa jin. Lah masalahnya itu loh, jin ini jin Islam kah atau jin kafir kah? Itu masalahnya. Lah Nabi mengatakan di Madinah ada sekelompok jin yang sudah menyatakan masuk Islam. Fa idza ra'aitum minhum say'an fa'adinuhu salasata ayam. Kalau kalian melihat mereka, di antara mereka sesuatu, ya, ada ular, ya ular jadi-jadian itu, atau bisa jadi binatang-binatang aneh yang seharusnya tidak ada di rumah, gitu. Ya, tidak cuma ular, jadi binatang-binatang aneh yang seharusnya secara logika itu tidak ada di rumah, kok ada di situ. Jadi ketika kalian melihat dari golongan jin itu sesuatu, fa'adinuhu salasata ayam. Silahkan kamu beri izin 3 hari. Nah, 3 hari setelah itu suruh pergi. Syukur-syukur bisa langsung pergi. Ya. Dibiarkan dulu selama 3 hari. Lah ya itu masalahnya ini kan. Ya kalau dulu bisa nginep di rumah tetangga.
Masalahnya rumahnya ya itu ada ularnya kan gitu kan. Ini satu masalah sendiri ya. Fa in badalakum ba'da dzalika faqtuluhu fa innama huwa syaitonun. Kok setelah 3 hari kok masih muncul di rumah itu, ya silahkan dibunuh. Itu berarti setan itu. Kalau jin Islam, dia dia mau pergi, baik-baik mau pergi. Tapi kalau ya mau pergi atau minimal nggak muncul lah, minimal nggak muncul. Kok masih muncul di situ, fa'in badalakum ba'da dzalika faktuluh. Kalau masih menampakkan diri setelah diberi waktu 3 hari, ya sudah dibunuh saja. Itu adalah setan. Nah, ini nanti hadis ini ya nanti dijadikan landasan sebagai praktek ruqyah rumah. Tapi ya sabar ya.